Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan. Sebelum kita berangkat ke aktivitas kita sehari-hari, mari kita bertemu kembali dengan firman Tuhan yang memberangkatkan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana atas berkat-Mu hari yang baru, di mana kami boleh beraktivitas, kami boleh Tuhan bekerja, kami dapat hidup yang baru lagi Tuhan. Biar kiranya untuk mengawali itu semua, kami boleh disegarkan, diberangkatkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita untuk hari Selasa, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam aktivitas, baik dalam pekerjaan, bahkan terlebih lagi dalam mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita sering mengandalkan kepintaran, keahlian, atau pendidikan kita saja? Inilah yang ingin diingatkan dalam firman Tuhan pagi hari ini, di mana dalam cerita Yesus Kristus memanggil para muridnya, menjadikan mereka penjala ikan, menjadikan mereka pemberita firman Tuhan. Salah satunya adalah Petrus di dalam kesehariannya. Kita tahu dalam perikop ini di mana Yesus Kristus memanggil Petrus dalam saat Petrus bekerja lagi dia menjala ikan. Yesus memberikan nasihat kepada mereka, mari kita berlayar sampai ke tengah ke laut yang dalam. Memang kalau dikira-kira atau kita runtut dari firman Tuhan ini di pasal 5, kita lihat Petrus sebenarnya bukan lagi orang yang awam dalam menangkap ikan. Dan Petrus bukanlah seorang yang malas, yang tidak pintar di dalam melakukan pekerjaannya. Dia sudah melakukan sehari sebelumnya, sampai malam hari, sampai pagi dia menjala ikan, dia mengali ikan, tetapi dia tidak mendapatkan. Dan pada saat itu, besoknya dia bertemu dengan Yesus Kristus yang sama sekali bukan menjala ikan, yang mengasih pendapat kepada dia, mari kita berjalan, mari kita berlayar ke laut yang lebih dalam. Memang, kalau dalam pikiran manusia, siapa dia? Aku yang sudah lama, sudah tahu akan pekerjaanku menjala ikan. Aku yang sudah mencoba pada waktu malam, yaitu pengetahuan mengatakan waktu malamlah orang-orang mencari ikan. Siang hari, pagi hari tidaklah waktunya untuk menjala ikan, bahkan untuk kembali. Tapi kita boleh belajar dari Petrus di sini. Dia mengatakan, karena Engkau yang menyuruh, ya Tuhanku, aku mau. Di sini kita harus belajar bagaimana Petrus dalam mengikuti, dalam mengiyakan ajakan suruhan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia meniadakan kepintarannya, dia merendahkan, menomorduakan keahliannya. Dia pertama kali mengiyakan, karena seorang seperti itulah Bapak Ibu, orang seperti itulah yang bisa dan dapat diajari dan diiringi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang mau merendahkan dirilah sebagai pengikut Allah, anak-anak Tuhan yang mau mendengar akan pembelajaran dari Roh Kudus, akan pembelajaran dari Allah, sehingga dia benar-benar mau dibimbing, dia mau diajari di dalam mengikuti Allah. Apakah kita akan seperti itu? Apakah kita masih mau berkutat dalam mengikuti Tuhan? Tuhan, aku maunya ini. Tuhan, aku tahu yang seperti ini. Tapi apakah kita mau seperti Petrus yang mau tunduk,
menundukkan diri, merendahkan diri, walaupun dia tahu tentang menjala ikan, tapi dia mau diajari oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tahu hasil didapat oleh mereka lebih banyak daripada yang sebelumnya. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Dalam bekerja, dalam mengarungi kehidupan kita, baik itu sukacita maupun dukacita, hendaklah kita sebagai pengikut Allah menundukkan diri kita, menundukkan kepintaran kita, menundukkan siapa kita di bawah Yesus Kristus. Hanya karena orang seperti itulah yang dapat dibimbing dan diajari oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam aktivitas kita minta Roh Kudus untuk mengajari kita, untuk membimbing kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari, bahkan aktivitas kita, supaya segala sesuatu yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus kepada kami Tuhan, supaya mengajari kami, membimbing kami Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu Tuhan dalam melangkah, dalam mengarungi kehidupan kami ini Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh Tuhan merendahkan diri kami, meletakkan kepintaran kami Tuhan di bawah diri-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang Tuhan dalam segala Tuhan. Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu ajari kami Tuhan sebagai pengikut-Mu, mau menundukkan diri kami, mau diajari, mau dibimbing oleh-Mu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di atas semua doa dan permohonan kami Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon pengampunan dosa-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom.